Halo, kami dari kelompok 7 PKN, saya Jessica, beserta teman saya Rengganis dan Rena. Kami akan menjelaskan tugas kami. Di sini saya akan mempresentasikan tentang gender dan jenis kelamin. Gender secara harfiah berarti jenis kelamin. Pengertian gender menurut Saptari adalah perbedaan seksual secara biologis dan perbedaan simbolis dan sosial yang berpangkal pada perbedaan jenis kelamin. Perbedaan seksual bersifat alami dan kodrati dengan ciri-ciri fisik yang jelas dan tidak dapat dipertukarkan. Menyatakan bahwa jenis kelamin bersifat biologis, sedangkan perilaku gender merupakan konstruksi sosial. Mose mengemukakan bahwa gender merupakan seperangkat peran seperti hanya kostum atau topeng di teater. Menyampaikan kepada orang lain bahwa kita adalah feminim atau maskulin. Perangkat yang memulai gender tersebut mencakup penampilan, pakaian, sikap, kepribadian, pekerjaan, seksualitas, tanggung jawab keluarga, dan lain-lain. Gender memang berpangkal pada perbedaan jenis kelamin. Namun gender merupakan konstruksi sosial. Namun masih banyak orang yang menafsirkan gender sebagai suatu kodrat Tuhan yang tidak dapat dihindari. Mufidah menjelaskan bahwa gender terbentuk melalui proses yang panjang. Pembentukan gender ditentukan oleh sejumlah faktor, kemudian disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi melalui sosial budaya, dilanggengkan oleh interpretasi agama dan mitos, seolah-olah sudah menjadi bagian dari suatu keyakinan. Proses selanjutnya, perbedaan gender dianggap menjadi suatu ketentuan Tuhan yang tidak dapat diubah, sehingga perbedaan gender dianggap kodrati. Oleh karena itu, perlu adanya pemaknaan melalui kesadaran sosial bahwa gender terbentuk melalui proses sejarah dan budaya yang panjang. Pembentukan gender yang ditentukan oleh sosiobudaya mengakibatkan perbedaan gender pada dua masyarakat yang berbeda akan berbeda pula. Perbedaan gender pada masyarakat Jawa akan berbeda dengan perbedaan gender dalam masyarakat Bali atau Minang. Hal itu berkaitan dengan adanya perbedaan struktur sosial masyarakat tersebut. Tidak hanya perbedaan sosiobudaya, perbedaan kelas juga akan mengakibatkan perbedaan peran gender. Peran perempuan dari kelas bawah akan berbeda dengan peran perempuan dari kelas atas. Nah, di sini kita bisa lihat tabel perbedaan gender dari masing-masing jenis kelamin. Di sini bisa kita lihat perbedaan secara fisik dan juga stereotip gender masing-masing. Nah, di sini lanjutan stereotip gender tadi dan juga stereotip sifat dan juga stereotip permainan anaknya. Perbedaan jenis kelamin antara perempuan dan laki-laki tidak bisa dipertukarkan. Jenis kelamin merupakan anugerah dari Tuhan. Sebaliknya, perbedaan gender yang merupakan konstruksi masyarakat dapat dipertukarkan. Pekerjaan domestik seperti memasak, mencuci, dan membersihkan rumah dapat dilakukan oleh laki-laki. Pekerjaan di tanah publik yang membutuhkan keberanian dan kepandaian bisa dilakukan oleh perempuan juga. Demikian juga perempuan bisa kuat, berani, tegas, dan kasar. Sebaliknya laki-laki juga bisa halus, takut, menangis, dan ragu-ragu. Permainan anak perempuan juga bisa dilakukan oleh anak laki-laki dan begitu pun juga sebaliknya. Jadi laki-laki dan perempuan dari sisi gender atau peran tidak perlu dibeda-bedakan. Stereotip atau pembakuan gender tersebut telah dibentuk oleh masyarakat yang memiliki sistem patriarki pada umumnya dan disosialisasikan kepada anak-anak secara turun-temurun. Untuk mengubahnya diperlukan sosialisasi, pembiasaan, dan waktu. Baik, saya Rengganis Fahria Balkis. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi mengenai ideologi patriarki dan konstruksi gender. Yang pertama, ideologi patriarki. Patriarki merupakan sebuah ideologi yang menempatkan laki-laki dalam posisi yang lebih tinggi daripada perempuan. Oleh sebab itu, terdapat nilai-nilai maskulinitas yang dianggap sebagai simbol kekuasaan. Ideologi patriarki dapat dimulai dari keluarga sebagai unit terkecil dari patriarki. Dalam domain keluarga, sosok yang disebut ayah memiliki otoritas terhadap perempuan, anak-anak, dan harta benda. Beberapa masyarakat patriarkal juga patrilineal, yang berarti bahwa properti dan gelar diwariskan kepada keturunan laki-laki. Secara tersirat, sistem ini melembagakan pemerintahan dan hak istimewa laki-laki serta menempatkan posisi perempuan di bawah laki-laki. Sistem sosial patriarki menjadikan laki-laki memiliki hak istimewa terhadap perempuan. Dominasi mereka tidak hanya mencakup ranah personal saja, melainkan juga dalam ranah yang lebih luas, seperti partisipasi politik, pendidikan, ekonomi, sosial, hukum, dan lain-lain. Dalam ranah personal, budaya patriarki adalah akar munculnya berbagai kekerasan yang dialamatkan oleh laki-laki kepada perempuan. Atas dasar hak istimewa yang dimiliki laki-laki, mereka juga merasa memiliki hak untuk mengeksploitasi tubuh perempuan. Menurut Millet dalam Wardani, ideologi patriarki disosialisasikan ke dalam 3 kategori. Pertama, temperamen.
merupakan komponen psikologi yang meliputi pengelompokan kepribadian seseorang berdasarkan kepada kebutuhan dan nilai-nilai kelompok yang dominan. Hal itu memberikan kategori stereotip kepada laki-laki dan perempuan, seperti kuat, cerdas, agresif, efektif, merupakan sifat yang melekat pada laki-laki. Sedangkan tunduk, bodoh, baik, dan tidak efektif merupakan sifat yang melekat pada perempuan. Kedua, sex role merupakan komponen sosiologis yang mengelaborasi tingkah laku kedua jenis kelamin. Hal ini membedakan gestur dan sikap pada setiap jenis kelamin, sehingga terjadi pelekatan stereotip pada perempuan sebagai pekerja domestik dan laki-laki sebagai pencari nafkah. Yang ketiga, status, yang merupakan komponen politis di mana laki-laki memiliki status superior dan perempuan inferior. Dengan demikian, anak perempuan akan diajari menjadi perempuan yang lemah lembut, harus bisa mengerjakan segala pekerjaan rumah tangga, tidak boleh banyak berperan, dan tidak akan menjadi masalah bila perempuan tidak menuntut ilmu setinggi-tingginya. Selanjutnya, maskulinitas merupakan perpaduan dari imaji kejantanan, ketangkasan, keperkasaan, atau bagian tubuh tertentu dari kekuatan daya tarik laki-laki yang terlihat secara kasat mata. Sedangkan feminitas, lawan dari maskulinitas, yakni sifat yang lemah lembut, submisif, pasif, dan emosional. Patriarki seolah membagi maskulinitas dan feminitas untuk menegaskan role antara perempuan dan laki-laki. Jika laki-laki memiliki sifat feminin, akan dianggap sebagai laki-laki yang kurang jantan, lemah, dan kurang maskulin. Selanjutnya, konstruksi gender. Istilah gender menjelaskan bahwa ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang terkonstruksi dalam kehidupan masyarakat. Konstruksi gender membuat perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dari hasil konstruksi tersebut, muncul pembagian peran kerja antara laki-laki dan perempuan. Maka, tidak heran jika memunculkan sebuah bias gender. Dan dalam bias gender itu sendiri menimbulkan ketidakadilan peran kerja antara laki-laki dan perempuan. Adanya anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, serta tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga, berakibat bahwa semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab kaum perempuan. Kehidupan banyak perempuan di dunia sudah banyak terbelenggu dalam masyarakat patriarkat, yang membuat perempuan seringkali menerima kehidupan mereka sebagai nasib yang sudah ditakdirkan, sehingga tidak berani mempertanyakan ataupun mengubahnya. Rueda dalam Wardani mengatakan bahwa patriarki adalah penyebab penindasan terhadap perempuan. Masyarakat yang menganut sistem patriarki akan cenderung meletakkan laki-laki pada posisi dan kekuasaan yang dominan dibanding perempuan. Perempuan hanya memiliki ruang terbatas dan hanya bisa melakukan pekerjaan domestik. Sistem patriarki yang terkonstruksi dalam masyarakat Indonesia akibat dari konstruksi gender dapat menjadikan perempuan Indonesia terpenjara dalam ketidakbebasan. Kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, menjadi mandiri, kuat, dan menuntut ilmu akan terbatasi. Dan jika demikian, perempuan Indonesia jelas akan mengalami kemunduran karena tidak mampu mengembangkan potensi dirinya. Padahal, kebebasan mengembangkan potensi diri merupakan hak baik bagi laki-laki maupun perempuan. Fakta di lapangan yang dapat kita lihat. Yang pertama, perempuan akan dicemooh bila menuntut ilmu hingga S3 saat belum berkeluarga. Akan tetapi, laki-laki akan dianggap lebih keren apabila sudah S3 kemudian memutuskan untuk menikah. Yang kedua, perempuan akan menjadi bahan pembicaraan bila mementingkan karir sebelum menikah. Sedangkan laki-laki akan dianggap lebih mapan apabila mementingkan karir sebelum menikah. Yang ketiga, perempuan akan menjadi bahan pembicaraan apabila memiliki gaji yang lebih besar daripada suami. Sedangkan laki-laki dianggap sah-sah saja apabila memiliki gaji yang lebih besar daripada istri. Dari paparan di atas, terlihat bahwa masyarakat akan memberikan feedback yang berbeda kepada jenis kelamin yang berbeda, meskipun keduanya melakukan hal yang sama. Hal ini dapat menjadi salah satu indikator bahwa masyarakat Indonesia benar-benar tenggelam dalam konstruksi gender yang menyudutkan perempuan. Perempuan Indonesia sejatinya tidak dapat hidup bebas di negara yang merdeka ini akibat konstruksi gender yang ada. Banyak suara-suara, ide-ide, dan kemandirian mereka yang harus disapu bersih demi memuaskan nafsu pengkonstruksian gender dalam masyarakat Indonesia. Namun, tidak sedikit pula perempuan Indonesia yang berani menyuarakan pendapatnya agar sesama perempuan Indonesia bisa bebas melakukan apa saja demi mengembangkan potensi dirinya. Saya Regina Kelakansa dan akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu pengaruh kesamaan gender. Ketidakadilan gender secara teoritis memang tidak ada dalam berbagai undang-undang di Indonesia. Namun secara praktis, masih banyak ditemukan praktik-praktik yang menunjukkan ketidakadilan gender. Kondisi tersebut telah diakomodir oleh pemerintah dengan suatu program yang bernama pengaruh kesamaan gender atau disingkat PUG.
Program tersebut ditangani oleh sebuah badan bernama Pemberdayaan Perempuan yang ada sampai tingkat kota dan kabupaten di Indonesia. Program tersebut merupakan sarana untuk mewujudkan kesetaraan gender bagi perempuan dan pemberdayaan perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Pengaruh utama gender secara legal telah dituangkan ke dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengaruh utama gender dalam pembangunan nasional. Konsep PUG pertama kali muncul saat Konferensi PBB untuk Perempuan 4 di Beijing tahun 1995. Berbagai area kritis yang perlu menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat di seluruh dunia untuk mewujudkan kesetaraan gender waktu itu mulai dipetakan. PUG didesakan sebagai strategi yang harus diadopsi oleh PBB, pemerintah dan organisasi yang relevan untuk memastikan bahwa rencana aksi di berbagai area kritis tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif. Pada dasarnya, PUG bertujuan untuk meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara. Secara singkat, terdapat 4 tujuan pengaruh utamaan gender, yaitu agar perempuan dan laki-laki memperoleh kesempatan yang sama terhadap sumber daya pembangunan, memiliki kontrol yang sama atas sumber daya pembangunan, memiliki peluang berpartisipasi yang sama dalam proses pembangunan, dan memperoleh manfaat yang sama dari hasil pembangunan. Alur kerja pengaruh utamaan gender dilakukan dalam seluruh rangkaian kegiatan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi. Alur kerja analisis gender dalam perencanaan yang responsif gender terdapat 3 tahap utama, yaitu yang pertama, melakukan analisis kebijakan gender. Yang kedua, menformulasi kebijakan yang responsif gender, dan yang ketiga menyusun rencana aksi kebijakan atau program yang responsif gender. Tahap pertama dalam perencanaan yaitu analisis kebijakan gender. Hal ini perlu dilakukan karena pada umumnya kebijakan pemerintah hingga saat ini masih netral gender dan terkadang secara tidak sengaja mempunyai dampak kurang menguntungkan bagi salah satu gender. Dengan menggunakan data pembuka wawasan, kita dapat melihat bagaimana kebijakan dan program yang ada saat ini memberikan dampak berbeda kepada laki-laki dan perempuan. Tahap kedua, formulasi kebijakan gender. Tahap ini dilakukan untuk menyusun sasaran kebijakan kesetaraan dan keadilan gender yang menggiring kepada upaya mengurangi atau menghapus kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Yang ketiga yaitu rencana aksi kebijakan kesetaraan dan keadilan gender yang disusun sebagai suatu rencana aksi berupa kebijakan, program, proyek, atau kegiatan pembangunan yang perlu dilakukan untuk mengatasi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Seluruh kegiatan dalam rencana aksi harus sesuai dengan tujuan yang telah diidentifikasi dalam tahap formulasi kebijakan kesetaraan dan keadilan gender. Setelah itu, baru dilakukan tahapan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, dan juga pemantauan serta evaluasi. Selanjutnya, penyelenggaraan pengaruh utamaan gender. Penyelenggaraan ini mencakup baik pemenuhan kebutuhan praktis gender maupun pemenuhan kebutuhan strategis gender. Kebutuhan praktis gender adalah kebutuhan-kebutuhan jangka pendek dan berkaitan dengan perbaikan kondisi perempuan dan atau laki-laki guna menjalankan peran sosial masing-masing. Kemudian yang kedua, pemenuhan kebutuhan strategis gender adalah kebutuhan perempuan atau laki-laki yang berkaitan dengan perubahan pola relasi gender dan perbaikan posisi perempuan dan atau laki-laki. Pemenuhan kebutuhan strategis ini bersifat jangka panjang. Contoh kebutuhan praktis gender yaitu ada perbaikan taraf kehidupan, perbaikan pelayanan kesehatan, penyediaan lapangan kerja, penyediaan air bersih, pemberantasan buta aksara, dan lain sebagainya. Contoh kebutuhan strategis gender, misalnya perubahan pola pembagian peran, pembagian kerja, pembagian kekuasaan, dan kontrol terhadap sumber daya ke dalam posisi setara dan adil gender. Gender harus dipahami dengan benar untuk mewujudkan kesetaraan gender. Oleh karena itu, pengaruh utamaan gender dilaksanakan di segala bidang kehidupan. Penamaan konsep gender ini merupakan bagian kegiatan PUG bidang pendidikan di perguruan tinggi. Dengan hal tersebut, diharapkan terjadi perubahan wawasan dari yang buta gender atau bias gender menjadi netral gender, kemudian dapat menjadi sensitif gender, dan akhirnya memiliki sifat responsif gender. Proses belajar dapat mengubah seseorang yang tidak memiliki wawasan gender
maupun memiliki sikap bias gender menjadi seseorang yang memiliki kepekaan terhadap gender. Pemerintah Indonesia telah menaruh perhatian kepada upaya kesetaraan gender dengan membentuk program yang bernama Pengaruh Kesetaraan Gender dalam segala bidang kehidupan. Oleh karena itu, kesetaraan dan keadilan yang telah diperoleh oleh perempuan ini diharapkan dapat menjadi semangat dan modal berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan di Indonesia. Sekian penjelasan materi mengenai gender dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.